on me. Promise that you'll never be lonely. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Millennial Farm, tentunya bersama saya Iwan Ridwan. Nah, jadi pada kali ini kita akan membuat vlog kebun lagi teman-teman ya. Nah, jadi pada kali ini kita aktivitasnya itu adalah pemangkasan daun. Nah, jadi untuk petani stroberi tentu tidak asing lagi dengan proses pemangkasan daun ya. Nah, khususnya untuk stroberi yang belum berbuah nih. Nah, jadi pemangkasan daun itu sering dilakukan setiap 1 bulan sekali atau sebelum pemupukan. Nah, jadi ini saya juga melakukan pemangkasan karena akan melakukan pemupukan. Nah, jadi kita pangkas dulu si daunnya. Nah, jadi untuk daun stroberi memang besar juga ya. Seperti ini nih, jenis Calibert. Nah, ini lumayan besar daunnya. Nah, dan juga untuk jenis California juga sama tuh, besar. Nah, dan ini ketika belum berbuah itu akan menghambat munculnya bunga kalau misalkan terlalu lebat. Jadi stroberi itu kalau terlalu lebat justru tidak bagus juga ya. Bisa jadi dia tidak akan berbuah. Dan juga walaupun dia berbuah, nah seperti ini sudah berbuah tuh, bisa dihitung buahnya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ada 15. Nah, mungkin ini 17 nih. Nah, ketika sudah berbuah seperti ini tetapi daunnya banyak, maka si stroberinya ini akan susah sekali untuk besar. Apalagi kalau dalam satu pohon ini kita menginginkan buahnya yang banyak dan daunnya juga misalkan lebat. Nah, itu susah untuk besar, buahnya akan kecil-kecil ya. Nah, seperti contohnya ini nih. Nah, ini juga sama nih, ini tipe lagi, ini jenis California. Nah, ini juga sama saya pangkas daunnya, tetapi kalau yang sudah berbuah kita disisakan agak banyak ya. Dan juga kalau bisa yang dipangkas itu adalah daun-daun yang sudah seperti ini nih. Daun yang rusak terkena air hujan. Nah, seperti ini itu karena air hujan teman-teman ya. Nah, kita buang. Nah, dan ini juga lihat ya, setelah pemangkasan rutin buahnya besar ya. Nah, ini untuk jenis California. Nah, mantap, besar-besar. Nah, jadi setelah pemangkasan rutin bisa dilihat buahnya akan besar-besar seperti ini. Nah, dan ini juga ada yang tadi patah. Nah, ini kena jamur teman-teman. Jadi selain kena jamur, dia juga tadi menempel di ini, di apa tuh? Di tanah. Jadi pemangkasan daun juga itu berfungsi untuk kita dalam mengawasi buah stroberi ini itu lebih gampang. Jadi kalau misalkan ada buah yang ke tanah, nanti akan terlihat. Kalau misalkan tidak ya bagus. Kalau misalkan ada yang terletak di tanah seperti ini biasanya akan busuk. Tetapi kalau misalkan ingin tidak busuk, kita harus kasih alas gitu ya. Kasih alas apa saja, yang penting dia tidak nempel ke tanah. Karena di tanah ini banyak sekali mikroorganisme yang membuat proses pembusukan itu lebih cepat. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini juga sama nih untuk tipe Calibert. Wih, mantap. Bunganya banyak sekali. Nah, dan ini juga
Nah, ini yang California. Nah, ini juga tadi banyak yang busuk karena seperti bisa dilihat di bawah. Nah, dia itu tadi ada 3 buah yang busuk ya, saya buang karena nempel ke tanah. Selain itu juga karena lembab tersiram air hujan. Karena hujan setiap hari di sini. Setiap hari dan waktunya itu siang. Kalau misalkan hujannya malam, itu gak apa-apa, tidak terlalu bahaya ya. Tapi kalau misalkan hujannya siang, nah itu kondisi suhu masih hangat. Nah itu bisa menyebabkan potensi jamur tumbuh dengan baik di situ. Jadi berbahaya. Nah ini juga sama nih, buahnya akan banyak nih. Ini baru keluar. Nah jadi itu fungsi dari. Nah jadi itu salah satu fungsi dari pemangkasan daun. Nah ya sama ya. Nah ini juga daunnya ada yang rontok tadi teman-teman. Oh bukan daun ya, bunga nih dari sini. Karena terlalu semangat dalam memangkas daun. Nah yang seperti ini buang. Nah yang sudah seperti ini dibuang, sudah rusak. Nah ini nih nanti akan busuk teman-teman karena menempel di tanah, maka kita harus angkat. Nah, nanti saya akan buatkan apa tuh namanya, buatkan alas ya. Nah ini kan dilihat nih hitam-hitam ya, bunganya hitam-hitam. Nah tapi ini buahnya bagus. Nah hitam ini karena dia terkena sinar, terkena air hujan tuh. Tapi kalau misalkan kita buka, nah bisa dilihat dia itu bagus. Nah jadi hanya apa tuh bunganya saja ya yang sudah tidak ada, dan juga si bunga yang putihnya ini sudah hancur hitam. Itu karena terendam air hujan. Tetapi kalau buahnya itu bagus. Nah bisa dilihat tuh, walaupun hitam juga tuh. Mana fokusnya nih? Oke jadi seperti itu ya. Dan lihat ini untuk satu kotak ini aja ya. Bisa dilihat. Nah, untuk satu kotak ini daunnya kita dapat satu gini teman-teman. Nah, banyak. Jadi tadi dalam satu pohon ini daunnya itu ada sampai 10 paling banyak. Dan itu sangat lebat sekali. Apalagi yang jenis Calibert, nah itu daunnya sangat banyak sekali. Nah ini lihat tuh besar-besar daunnya. Nah ini kita buang. Tapi kalau misalkan ini dimanfaatkan lagi, bisa kita simpan dalam karung. Nah kemudian kita diamkan beberapa minggu, nanti dia juga akan hancur dan kita bisa gunakan lagi sebagai campuran kompos. Bisa dicampur dengan arang sekam, dengan kotoran kambing, ataupun dengan kokopit ya. Nah jadi ini yang sudah beres. Nah saya akan perlihatkan yang belum dipangkas. Nah itu sudah sedang berbuah. Nah ini yang belum dipangkas tadi seperti ini semua. Nah bisa dilihat. Kalau seperti ini, maka si stroberi akan lama berbuah. Tetapi ini sebenarnya baru 2 minggu ya. Jadi setiap
2 minggu sekali itu saya pangkas karena ya tadi akan saya lakukan pemupukan. Dan untuk daunnya memang cepat sekali tumbuhnya. Ketika dirawat maka dia akan tumbuh dengan maksimal ya. Tapi kalau misalkan tidak dirawat, itu tumbuhnya akan biasa aja. Nah, sebenarnya ini baru usia 1,5 bulan, 45 hari. Nah, jadi karena di sini sering hujan juga, setiap sore hujan di sini. Karena sudah masuk musim penghujan, jadi untuk berbuah juga agak susah. Karena ketika kita pupuk buah, itu dia turun hujan. Nah, maka si pupuknya itu akan terbawa oleh air hujan. Kalau yang bagus itu kita pasang plastik UV ya. Nah, itu akan membuat pertumbuhannya akan lebih bagus karena tidak terpengaruhi oleh air hujan. Karena selain menghambat untuk berbuah, air hujan juga mengubah kandungan pH dalam media tanam ini, teman-teman. Jadi pH-nya itu biasanya akan rendah. Nah, kenapa? Karena air hujan sekarang itu sudah terkontaminasi dengan asap ya, dengan polusi dengan segala macam. Akhirnya tidak sehat ke tanaman-tanaman yang sensitif seperti ini. Tetapi kalau ke tanaman yang lain itu bagus. Tetapi kalau yang sensitif seperti stroberi, itu justru akan merusak. Nah, kita lakukan pemangkasan saja langsung. Biasanya kita pakai gunting ya, tapi ini karena guntingnya tidak ada, jadi kita pakai tangan aja. Nah, kita pangkas habis, kita sisakan 2. Nah, kalau belum dewasa si stroberinya, kita pangkas sampai hanya 2 biji seperti ini, itu beresiko dia sakit ya. Tapi kalau yang sudah dewasa seperti ini, usia 1 bulan ke atas, itu si akarnya dia sudah menjalar ke banyak tempat di media tanam ini. Jadi ketika akarnya sudah menjalar ke semua tempat, otomatis dia akan kuat. Nah, walaupun kita pangkas sampai tersisa hanya 2 daun seperti ini, dia akan lebih cepat untuk tumbuh lagi. Nah, lihat, dalam satu pohon aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 helai daun ya, yang ini. Nah, kalau yang ini karena jenis Calibert ya, yang ini California. Nah, Calibert itu juga dia sering membelah diri atau seperti apa. Jadi dia selalu tumbuh anakan itu di sebelahnya. Nah, kalau misalkan California itu sering tumbuh anakan dari solor. Kalau ini enggak. Ini sering tumbuh anakan itu dari induknya sendiri. Jadi dia akan tumbuh 2 seperti ini. Nah, itu jenis Calibert. Nah, sekarang kita pangkas dua-duanya. Aduh. Nah, ini juga yang kemarin berbuah banyak. Dan sekarang terus berbuah. Entah sampai kapan ini berhentinya. Tadinya mau saya potong ya, karena di ini berbuahnya sudah banyak sekali dan setiap hari saya ambil. Tetapi karena banyak, buahnya itu lebih dari 50 buah, dia itu kecil-kecil. Ada yang besar itu buah yang pertama ya, itu ada 8 kalau gak salah, itu besar-besar. Tapi pas sudah sampai ke sini, sudah saya panen. Ini setiap hari panennya ada 3, ada 4. Nah, ini ada 1 nih. Hari ini juga sama nih, udah besar juga. Dan ini kena jamur karena tidak saya semprot. Nah, ini juga sama nih, harus kita pangkas. Nah, jadi kalau yang sudah
tua dia akan mati sendiri. Seperti ini. Harusnya kita pangkas, tetapi karena di sini masih ada beberapa yang mau berbuah, maka saya biarkan. Dan ini juga buat apa ya, buat bahan pertimbangan sampai seperti apa stroberi itu berbuah. Nah, ini akan saya biarkan terus sampai dia kering. Karena biasanya setiap sudah berbuah seperti ini, kita potong nih semua dari sini. Nah, itu juga bagian dari pemangkasan ya. Tetapi kalau yang ini saya biarkan karena saya penasaran nih, sampai sejauh mana dia akan berbuah. Karena ini buahnya banyak sekali teman-teman ya. Kemarin sudah berbuah hampir 50. Dan itu semua sudah saya panen. Saya petik setiap hari, tapi dia malah keluar bunga lagi. Terus dari bunganya itu dia keluar cabang-cabang untuk buah. Nah, jadi dari satu nih bisa dilihat, ini satu nih, ini satu batang teman-teman. Nah, ini jadi tadinya satu buah. Nah, dari satu buah ini dia buahnya itu gak jadi buah, tetapi jadi ini nih, kayak jadi solor ya. Nah, dari solor ini dia mekar lagi, akhirnya pecah, akhirnya menghasilkan seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula, kalau misalkan ada buah yang dia itu malah tidak jadi buah tetapi jadi solor, nah itu jangan dulu dipangkas, bisa jadi itu adalah buah. Nah, seperti ini. Oke, sip, mantap. Nah, kita simpan ini, kita kumpulkan. Nah, oke, cukup gitu aja informasi tentang pemangkasan daun stroberi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan juga bisa diterapkan di rumah, khususnya yang budidaya stroberi tapi belum berbuah juga ya. Nah, ini bisa dilakukan. Dan apabila ada yang kurang, tolong ditambahkan di bawah supaya nanti yang melihat video ini juga membaca komentar ya. Jadi kita saling berbagi ilmu tentang budidaya stroberi. Oke, cukup gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.